Tips fokus pada solusi, bukan masalah. 1. Menganalisis akar permasalahan dengan jernih. Orang yang mampu melihat akar masalah secara jernih biasanya lebih cepat menemukan langkah tepat. Misalnya, seseorang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaan sering merasa masalahnya ada di waktu yang sempit. Padahal, akar sebenarnya bisa jadi kurangnya struktur kerja. Dengan menelaah apa yang sebenarnya terjadi, tubuh dan pikiran berhenti, bekerja berdasarkan asumsi emosional, dan mulai kembali rasional. 2. Melepaskan reaksi emosional yang memperkeruh situasi. Saat seseorang terlalu reaktif, masalah terlihat lebih rumit daripada yang sebenarnya. Misalnya, kritik kecil dari atasan dapat terasa seperti serangan pribadi jika ditangkap dengan emosi. Padahal melalui kacamata yang lebih netral, kritik tersebut justru bisa menjadi petunjuk untuk memperbaiki kualitas kerja. 3. Menentukan tujuan akhir yang jelas. Masalah sering terasa lebih menguras energi karena arahnya tidak jelas. Ketika seseorang tidak tahu apa yang ingin dicapai, maka setiap langkah terasa seperti berjalan dalam kabut. Contohnya seorang karyawan yang diminta memperbaiki performa akan lebih kesulitan jika tujuannya hanya sekadar menjadi lebih baik, tanpa definisi apapun. 4. Membiasakan diri mencari opsi tindakan. Orang yang fokus pada solusi tidak berhenti pada satu kemungkinan. Mereka mengeksplorasi beberapa jalur, lalu memilih yang paling masuk akal. Selama dapat sehari-hari, ketika seorang pekerja menghadapi proyek yang tampak buntu, ia bisa saja memetakan 3 kemungkinan langkah untuk melihat mana yang paling efisien. Membuat batasan agar tidak tenggelam dalam detail yang tidak penting. Seseorang yang terlalu fokus pada detail, masalah sering kehilangan gambaran besar. Misalnya memusingkan format presentasi berjam-jam, padahal apa yang penting adalah isi argumentasinya. Ketika seseorang tidak memiliki batasan mental, energi akan terbuang ke hal-hal kecil yang tidak menggeser hasil akhir. Mengubah pola pikir dari pembenaran menjadi perbaikan. Fokus pada masalah sering muncul karena seseorang mencari pembenaran. Kalimat semacam, memang situasinya begini, atau aku tidak bisa berbuat apa-apa, membuat ruang gerak mental mengecil. Padahal mengalihkan pikiran menuju perbaikan, menghasilkan ledakan kreativitas yang berbeda. 7. Mengambil tindakan kecil yang konsisten. Tidak ada solusi yang berarti tanpa tindakan. Seringkali seseorang merasa terjebak bukan karena masalahnya besar, tetapi karena ia menunda langkah pertama. Selama dapat sehari-hari, tindakan kecil seperti merapikan catatan kerja atau membalas email penting dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih besar. Hal ini tidak hanya menggerakkan proses, tetapi juga membangun rasa optimisme. Teknik. Cuma tulisan ini membuka sudut pandang baru. Tinggalkan komentar. Dan bagikan agar lebih banyak orang melihat bahwa cara kita fokus adalah penentu utama masa depan profesional kita. Thank you all for watching this here video.